Di Papua akhir-akhir ini terjadi penolakan otonomi khusus. Saya sendiri bingung, kenapa harus menolak otonomi khusus? Apakah Bapak sebagai intelektual Papua punya pertimbangan atau masukan khusus bagi masyarakat Papua? Iya, kita lihat sejarah otonomi khusus kan akibat dari masyarakat Papua minta merdeka. Jadi Iya, solusi dari pemerintah pusat itu mereka memberikan otonomi khusus selama 21 tahun. 21 tahun. Dan kita lihat bahwa dalam perkembangan otonomi khusus hampir 20 tahun, uang yang cukup besar, tapi uang itu bisa hilang di Birokrasi. birokrasi di pemerintah Iya, provinsi, pemerintah kabupaten, sampai pada pemerintahan desa. Dan masyarakat Papua pada umumnya hidupnya seperti itu saja dari tahun ke tahun. Ini akibat mungkin kita sampaikan juga ini kesalahan daripada birokrat orang-orang Papua sendiri yang tidak mengelola dana otonomi khusus secara baik, sehingga berdampak pada hari ini kita lihat hasilnya bahwa hampir semua 7 wilayah adat mereka menolak otonomi khusus. Otonomi khusus itu akibat dari pelaksanaan otonomi khusus yang tidak berdampak pada masyarakat Papua. Papua. Otonomi khusus itu kan di beberapa daerah di Indonesia. Selain dari Papua ada Jakarta, Jogja, sama Aceh. Nah, Aceh itu bisa pemberontak, bisa kerjasama dengan pemerintah. Sementara kenapa Papua tidak bisa? Iya, itu kita akui Pak, masa Wakil Presiden Yusuf Kala itu pimpinan GAM itu dijadikan sebagai teman dialog, sehingga wilayah Aceh GAM adalah separatis, wilayah Papua juga ada OPM sebagai separatis, tapi wilayah Aceh bisa diselesaikan karena Dialog. pimpinan GAM itu dijadikan sebagai teman dialog. Mereka bisa duduk sama-sama di satu meja dan mereka bisa menyelesaikan Aceh. Artinya Ya, ini mereka pemerintah zaman Pak Yusuf Kala itu dialognya bukan dengan masyarakat adat pro Indonesia, tetapi dia betul-betul dialog dengan ya, betul. Ya, ini orang-orang ya, yang merdeka, ya, meminta merdeka. ya. Jadi kita tahu bahwa mereka bisa berdialog dengan pimpinan GAM, Iya, Gerakan Aceh Merdeka, sehingga iya, masalah Aceh itu bisa diselesaikan secara baik. baik. Sedangkan kita di Papua sulit sekali untuk diselesaikan Karena karena saya melihat ada beberapa alasan yang memang mendasar yang sampai hari ini tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah Indonesia maupun orang Papua itu sendiri. Yang pertama sekali itu adalah pemerintah Indonesia mengatakan bahwa OPM itu banyak faksi, artinya iya, banyak kelompok-kelompok. Jadi pemerintah Indonesia berdalih bahwa kita mau berdialog dengan kelompok yang mana. iya, 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 Ya, iya, iya, benar. tapi dari tahun 2000 ke atas, OPM belajar dari kesalahan tahun-tahun sebelumnya, Iya, sehingga mereka membentuk satu organisasi perjuangan di luar negeri yang disebut dengan ULM NWP, dan di dalam negeri mereka sebut dengan KNPB. KNPB. Dan itu adalah faksi perjuangan, tapi tetap organisasi induk adalah OPM. PM. Dan Iya, TPN OPM adalah sebagai sayap sayap militer. militernya. Posisi OPM sudah telah memperbaiki sistem struktur perjuangannya. Sekarang pemerintah sulit untuk dilakukan dialog karena yang diminta oleh OPM adalah satu, yaitu merdeka. Merdeka. Tidak ada solusi lain.
Tapi itu kalau misalnya sekan sama saja di Aceh kan dulu pernah begitu, tapi dialog yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Yusuf Kala itu kan berhasil untuk menjadikan GAM itu kerjasama dan akhirnya mereka berhasil menjadi mitra pemerintah. Iya, Seharusnya bisa itu iya, saya pikir. itu persoalan yang beda ya. Kita lihat Aceh dengan Papua itu persoalan yang beda. Kita di Papua ini seandainya pemerintah membuka dialog, ini satu saja, Iya, satu yaitu hanya minta merdeka, tidak ada solusi lain. Disinilah pemerintah Indonesia sedikit ada keraguan untuk membuka ruang untuk bisa berdialog dengan OPM. oke, oke, Itu oke. satu hal poin tersendiri. Tapi dampak daripada itu ya kita lihat solusi yang dikasih oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia otonomi khusus tahun 2001, hasilnya itu pun masyarakat tidak dinikmati. Sehingga tahun 2020 ini kita bisa lihat hasil bahwa hampir semua 7 wilayah adat mereka menolak otonomi khusus. Sehingga perlu ada evaluasi yang tentu harus ada keterlibatan semua elemen sehingga masalah Papua ini bisa diselesaikan secara baik. Secara baik ya. Saya pikir begitu dan kami berharap otonomi khusus dapat dievaluasi ulang sehingga tidak merugikan masyarakat Papua.